Halo, Cancer. Apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan menarikan pesan yang alam semesta ingin sampaikan kepada kamu, gitu ya. Pesan-pesan yang alam semesta mau kamu tahu dan mau kamu dengar berdasarkan kondisi atau energi kamu sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. Ini adalah video timeless, yang artinya video ini atau readingan ini tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kamu bertemu video ini atau kapanpun kamu menonton video ini, artinya ada pesan atau hikmah yang perlu kamu dengar dan perlu kamu ambil, gitu ya. Jangan lupa kalau ini adalah general reading, di mana energi yang terambil adalah energi dari banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini atau readingan ini bisa saja akan cocok atau resonate untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Bisa saja yang resonate atau yang cocok hanya sebatas 30% atau 70% atau bahkan 100% atau bisa juga tidak sama sekali. Balik lagi, ini adalah general reading, energi yang terambil adalah energi dari banyak orang, energi kolektif gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku, dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, sebelum aku mulai, aku mau mengucapkan dulu selamat menunaikan ibadah berpuasa untuk teman-teman yang menunaikan, begitu ya. Oke, ini aku udah shuffle kartunya supaya lebih menghemat waktu. Jadi ketika kamu nonton video ini, kamu tinggal langsung dengar hasil readingnya, gitu ya. Oke, kita mulai. Oh ya, kalau kalian mendengar suara-suara berisik, mohon maaf ya, ini karena aku shootnya di sore hari, jadi di saat orang-orang masih beraktivitas gitu ya, baik di dalam rumahku atau di luar rumahku gitu ya. Oke, let's see. Keempat kartu ini berbicara tentang kondisi kalian atau energi kalian sejauh ini gitu ya. Kita punya The Magician, kita punya The Lovers, kita punya The Hermit, dan kita punya Ace of Pentacles gitu ya. Oke, ini adalah pembacaan sangat general, artinya ini bisa menyangkut apa aja, bisa terkait finansial, karir, percintaan, dan lain-lain gitu ya. So, Cancer, aku melihat kamu lagi di posisi di mana ada kebimbangan. Kebimbangan antara apakah kamu mau memperjuangkan sesuatu atau kamu tidak mau memperjuangkan sesuatu. Nah, antara mau atau antara tidak, bukan antara bisa atau antara tidak bisa, bukan antara mampu atau tidak mampu. Karena kalau kita bicara kebisaan, kemampuan, kapabilitas, aku melihat apapun ini kamu sangat mampu, kamu sangat bisa memperjuangkan hal ini. Tapi kalau kamu mau, masalahnya belum tentu kamu mau. Kamu lagi pertimbangkan nih apakah kamu mau untuk memperjuangkan hal ini atau tidak mau gitu. Kenapa? Satu sisi, apapun yang kamu pertimbangkan ini, apapun yang kamu bimbangkan ini, aku melihat satu sisi kamu tuh suka banget, kamu passionate banget, kamu menyukai sekali hal ini. Tapi satu sisi lainnya, sebelum itu, satu sisi kamu sangat sabar, kamu sangat mau, kamu sangat passionate, kamu sangat mau berusaha sabar, berusaha tenang, berusaha kontrol diri dalam menjalani prosesnya, dalam memperjuangkan hal ini. Tapi satu sisi lainnya, kamu ada pemikiran-pemikiran seperti, ya aku mau sih perjuangkan, aku bisa sih perjuangkan, tapi sebelumnya begini, sebelumnya begitu, entar begini lagi, entar begitu lagi. Jadi banyak pertimbangan, banyak overthinking, banyak overanalyzing di sini. Jadi itulah kenapa kamu lagi dilema banget nih, antara mau atau antara tidak. Karena apapun ini sebelumnya, apapun ini gitu ya, aku melihat sepertinya sebelumnya ada banyak hal-hal atau banyak masalah-masalah yang telah terjadi, dan possible masalahnya ini atau kendalanya ini adalah masalah yang berulang-ulang terus gitu, yang sama-sama terus, yang berulang terus sampai akhirnya kamu lelah sendiri, kamu capek sendiri, dan sekarang kamu lagi di titik, oke, gue butuh mempertimbangkan
Apakah dengan kondisi selama ini, dengan kondisi sejauh ini, aku akan memperjuangkan atau aku tidak akan memperjuangkan? Apakah aku mau atau tidak mau gitu. Baik lagi ya, aku menekankan di antara mau atau tidak mau. Karena bukan antara bisa atau tidak bisa, bukan antara mampu atau tidak mampu. Karena kamu sangat mampu, kamu sangat bisa, kamu sangat capable. Tinggal apakah kamu mau atau tidak mau gitu ya. Apapun keputusan yang kedepannya akan kamu ambil, pada akhirnya kamu menginginkan kepastian, kamu menginginkan kestabilan. Kenapa kestabilan? Baik lagi, tadi aku bilang, ada hal-hal yang selama ini tuh terus terjadi, terus berulang gitu. Dan kamu mau kedepannya, agar yang awalnya terus berulang, bermasalah, masalah yang terus berulang terjadi gitu ya. Kamu mau kedepannya agar ada titik yang lebih stabil, titik yang lebih settle. Jangan jangan jadi masalah lagi dong hal ini, jangan naik dan turun lagi dong. Kamu pengen ada kestabilan, ada titik terang, titik yang lebih baik, titik awal gitu ya. Oke, Cancer. Kita lihat kartu oracle-nya. We'll see. Oke, kita punya Memories of Love. Aduh, kepotong lagi. Kita punya Memories of Love. Kita punya Awareness. Kita punya Conflict and Defeat. Gitu ya. Oke, untuk beberapa dari kamu, ini adalah terkait percintaan. Karena kita punya Memories of Love dan kita punya The Lovers. Gitu, dalam artian aku melihat sepertinya apa yang kamu bimbangkan ini, sepertinya kalau ini terkait percintaan, banyak dari kalian yang berkaitan dengan mantan gitu. Jadi possible lagi jeda atau lagi putus gitu ya, lalu mungkin diajak balikan atau apa, tapi intinya kamu lagi bimbang nih antara apakah kamu mau perjuangkan lagi mantan kamu atau tidak mau. Apakah kamu masih mau lanjut hubungan dengan pacar misalnya gitu ya, kalau kamu tidak putus gitu ya. Tapi intinya kamu kalau ini terkait percintaan, aku melihat kamu sedang mempertimbangkan apakah kamu mau tetap memperjuangkan, tetap melanjutkan hubungan dengan pasangan kamu, baik mantan, baik pacar, istri, suami, dan lain-lain, atau tidak mau gitu. Satu sisi, kamu mau perjuangkan, karena kamu mau ke depannya lebih baik lagi pencapaian. Ke depannya ada lagi memori-memori baru yang tercipta gitu. Mengingat juga sebelumnya udah banyak memori yang terjalin dan kamu mau ke depannya agar banyak lagi memori kebersamaan yang tercipta. Tapi satu sisi otak kamu jalan, logika kamu jalan. Kamu sayang dia, tapi kamu tidak membiarkan hanya hati yang dilibatkan di sini. Kamu berusaha melibatkan logika juga, karena kamu lihat ini kepala gitu ya. Kepala itu menandakan logika, logika, pemikiran kritis, pemikiran realistis. Kamu sayang sama dia, kamu masih mau, tapi kamu berusaha realistis, kamu berusaha logis, kamu berusaha kritis. Selama ini begini loh, selama ini begitu loh. Jadi mending aku berjuang atau enggak? Aku emang masih sayang, tapi kalau melihat kondisi selama ini, mending jalannya atau enggak? Mending berjuangnya atau enggak? Nah, ada posisi di mana kamu berpikiran seperti itu gitu ya. Karena emang aku melihat kamu tuh udah capek, kamu tuh udah merasa udah lelah banget, udah pesimis dengan kondisi hubungan selama ini, sejauh ini, belakangan ini. Kamu ngerasa kayak udah lelah banget gitu, udah kayak udahlah gue mundur aja gitu. Tapi satu sisi kamu masih sayang, nggak bisa dipungkiri itu, nggak bisa dibohongi. Kamu nggak bisa membohongi diri kamu sendiri kalau kamu sebenarnya masih ada perasaan itu. Cuman kamu udah lelah banget. Makanya kamu sekarang lagi mempertimbangkan apakah kamu masih mau memperjuangkan atau tidak gitu. Karena sebenarnya kalau kamu lihat ya, harapannya tuh masih ada. Masih terang banget nih dan bahkan ada lilin. Ada lilin di tempat yang terang seperti ini. Sebenarnya masih ada harapan, masih ada potensi untuk perkembangan. Cuman ya emang kamu lihat tangga gitu kan, naik tangga kan capek proses gitu ya. Emang aku melihat kamu lagi capek gitu, kamu lagi capek dan sekarang kamu diminta untuk coba take your time untuk menenangkan diri kamu, untuk istirahatkan energi kamu gitu ya. Kemudian pertimbangan secara jernih, secara matang, apa yang kamu mau gitu ya. Nah, kalau misalnya ini tidak terkait percintaan gitu ya, tapi terkait hal-hal lain, misalnya terkait karir, pertemanan, keluarga, dan lain-lain. Aku melihat kurang lebih skenario yang sama dengan yang tadi, di mana aku melihat kamu menginginkan adanya ini, kamu menginginkan adanya sesuatu yang berjangka panjang, sesuatu yang prospecting, sesuatu yang berproses ke depannya untuk apapun ini gitu ya. Tapi baik lagi, sepertinya sebelumnya ada pengalaman gak mengenakan di mana kamu merasa situasi mengkhianati kamu, di mana kamu merasa situasi sebelumnya pernah susah, pernah ada masalah, makanya sekarang kamu sedang dalam tahap mempertimbangkan apakah kamu mau memperjuangkan lagi hal ini atau tidak mau memperjuangkan gitu ya. Em, Beberapa dari kalian sepertinya
banyak atau kedepannya akan banyak melihat angka 11 atau angka 66 gitu ya. Karena kita punya ini dua kartu The Magician nih. Ini tuh Psychic Tarot gitu. Jadi kartu awareness ini adalah kartu The Magician, satu dan satu gitu ya. 11, 6, 6, The Lovers, dan Six of Cups gitu. Jadi possible ada beberapa dari kalian yang sudah ada atau sudah banyak melihat angka 11 ataupun 66 atau kedepannya baru akan banyak melihat angka 11 dan angka 66. Ini adalah angel number gitu ya. Kamu bisa coba search di Google. 11 itu angel number, meaningnya apa? 66 ini angel number, meaningnya apa? Ada pesan yang possible akan resonate untuk kamu, untuk beberapa dari kamu melalui angel number 11 dan angel number 66 gitu ya. Untuk beberapa dari kamu, kalau 11 dan 66 ini bukanlah angel number gitu ya, aku melihat ada angka 11 atau angka 16 gitu ya, adalah angka yang akan familiar dengan kalian. Antara angka 11 ini adalah bulan tertentu atau tanggal tertentu gitu ya, atau 16 adalah angka tanggal tertentu gitu ya. 7 juga, 7. 7 juga adalah angka, bulan, atau tanggal yang akan familiar dengan beberapa dari kalian gitu ya. Oke, so kita next ke sarannya gitu ya, pesan yang alam semesta ingin sampaikan berdasarkan kondisi kamu sekarang ini, sejauh ini gitu ya. Kita punya kartu Sacred Beetle Armor. Kita juga punya kartu The Mermaid of Immersion. Dan yang terakhir kita punya kartu Little Brother, Little Sister. Oke. So, apa sih yang alam semesta mau kamu tahu, mau kamu dengar, yang alam semesta ingin sampaikan kepada kamu gitu ya. Jadi gini, yang pertama, Sacred Beetle Armor, you have a mighty shield. Dalam artian tadi, kita ada kartu conflict and defeat. Kamu tuh ngerasa capek, kamu ngerasa terkalahkan oleh situasi atau oleh hal ini yang kamu bimbangkan. Tapi kamu diminta untuk percaya atau menyadari bahwa kamu tuh punya armor gitu loh. Kamu tuh bisa melindungi diri kamu sendiri. Ada yang melindungi kamu gitu. Antara kamu tuh sebenarnya capable gitu. Nah, baik lagi. Masalah kapabilitas. Kamu tuh mampu banget. Cuman antara kamu nggak sadar, kamu nggak peka, atau kamu nggak percaya diri gitu. Nah, kamu diminta tuh, kamu tuh bisa banget. Kamu tuh mampu banget. Kamu tuh capable banget. Kamu tuh, shield itu kan armor. Armor itu proteksi. Kamu tuh bisa memproteksi diri kamu sendiri. Ada loh yang proteksi kamu, yaitu ya kemampuan kamu, kapabilitas kamu, dan bahkan universe, alam semesta memproteksi kamu dalam proses ini. Jadi jangan takut kalau kamu mau melangkah gitu ya. Kalau kamu mau berjuang. Karena kalau kamu lihat, ini tuh harapannya tuh gede banget. Potensinya ada, cuman kamu udah ngerasa capek. Karena emang naik tangga, dan tangga itu kan perlu proses. Kita perlu effort gitu ya. Untuk naik tangga itu susah, tapi untuk menyerah atau turun tangga itu mudah banget gitu. Jadi sadari aja bahwa proses itu emang capek, nggak cepet, nggak mudah, itu wajar untuk terjadi gitu ya, untuk kamu hadapi gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita punya kartu The Mermaid of Immersion, Complete Commitment. Nah, kamu kan lagi bimbang nih gitu antara lanjut atau enggak. Sebenarnya kebimbangan ini adalah bentuk kamu tuh lagi diuji komitmennya, lagi diuji kamu sesetia itu nggak sih, seloyal itu nggak sih sama hal ini, baik orang atau pekerjaan atau hal tertentu. Nah, kamu tuh lagi diuji dengan kebimbangan ini. Alam semesta mau lihat kamu tuh tetap setia, tetap loyal, tetap berjuang dan kekeh pada prosesnya atau tidak gitu. Karena pada akhirnya kalau kamu memutuskan untuk berjuang, sebenarnya ada potensi untuk komitmen kamu, untuk keputusan kamu untuk berjuang itu berhasil, ada complete komitmen. Cuman sekarang kamu lagi diuji nih, kamu mau atau kamu nggak mau gitu. Gitu ya. Dan yang terakhir, Little Brother and Little Sister, Siblings, Younger Friends, Responsibility gitu ya. Kartu ini berbicara tentang kalau misalnya kamu butuh bantuan, kamu butuh masukan, maka jangan segan-segan untuk minta bantuan gitu atau minta masukan dari orang lain. Baik bantuan secara eksplisit yang langsung atau yang implisit yang tidak langsung gitu ya. Tapi kalau kamu butuh bantuan dengan cara apapun itu, maka nggak apa untuk minta. Yang pasti, make sure bahwa kamu meminta bantuan atau pertolongan kepada orang-orang yang tepat. Bukan kepada orang-orang yang terlihat tepat tapi di belakang malah menusuk kamu gitu ya. Hati-hati di sana. Dan balik lagi, aku mendengar immaturity barusan, aku mendengar ketidakdewasaan gitu ya. Artinya, kalau kamu dealing dengan orang lain, kalau kamu dealing dengan orang lain baik percintaan, karir atau apapun itu, aku merasakan bahwa kamu ngerasa kalau orang ini atau pihak-pihak ini tuh nggak dewasa, nggak mature, enggak
matang gitu. Nah, kamu di sini kalau kamu mau memperjuangkan, kamu adalah pihak yang harus membantu mereka untuk lebih mature, untuk lebih dewasa. Karena pada akhirnya sebenarnya kedewasaan atau kedewasaan, kematangan, kebijakan itu kan tugas dari kita untuk belajar sendiri, untuk kita berkembang sendiri. Tapi ada kalanya kita butuh orang lain. Nah, partner kamu, kalau memang kamu dealing dengan orang lain dan kamu merasa dia nggak mature, kamu merasa dia nggak dewasa, kamu mempunyai andil untuk membantu dia berkembang. Tentunya kamu harus bantu dia sesuai porsi kamu, sesuai batasan kamu. Tidak berlebih. Pada akhirnya, kamu bisa membantu dia, mensupport dia, mendukung dia, tapi apakah dia akan berkembang atau tidak berkembang, apakah dia mau berkembang, itu balik lagi ke sisi dia. Sebagaimana effort dia untuk mau berubah gitu. Tapi kamu kalau memang merasa dia tidak dewasa, bantulah dia. Tapi sesuai batasan kamu, sesuai porsi kamu gitu ya. Jangan berlebih gitu. Karena segala sesuatu yang berlebih tidaklah baik gitu ya. Oke, Cancer. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Share juga video ini dan nyalakan klik loncengnya gitu ya. Jadi kalau misalnya aku ada video terbaru, kamu tidak ketinggalan mendapatkan update terbaru gitu ya. Oke, Cancer. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.